Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Haira Umatin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana mengatasi trauma healing dengan metode relaksasi. Ya, saat ini kita tahu pandemi virus corona di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit COVID-19 pada 2 Maret 2020. Hingga 1 Mei 2020 terkonfirmasi 10.551 kasus positif dengan 1.591 kasus sembuh dan 800 kasus meninggal. Saat ini, orang tua dan anak-anak sedang menghadapi diskusi kehidupan yang sangat besar akibat pandemi coronavirus ataupun COVID-19. Anak-anak yang harus sekolah di rumah saja, kita yang harus menjaga jarak oleh siapapun, banyak hal berat yang harus dilalui. Dan tentunya ini adalah masa yang sulit bagi seluruh anggota keluarga. Hal pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengatakan kepada anak-anak mereka bahwa mereka merasa cemas itu normal. Banyak anak terutama remaja mengira bahwa kecemasan adalah tanda dari gangguan mental. Padahal kenyataannya, para psikolog sudah lama menyadari bahwa kecemasan adalah fungsi normal dan sehat yang membuat kita waspada terhadap ancaman dan membantu kita untuk mengambil tindakan guna melindungi diri. Anak-anak sangat membutuhkan kegiatan terstruktur. Jadi saya sarankan untuk para orang tua selalu memperhatikan tingkah laku dan gerak-gerik anak-anak, serta selalu memiliki waktu untuk mendampingi mereka di mana mereka bermain ataupun belajar, karena hal itu akan sangat melegakan perasaan anak-anak dan mereka akan tahu kapan waktunya bermain dan belajar. Siapa yang tidak akan merasa cemas ketika virus corona ini datang ke keluarga kita? Tidak terbayangkan ya. Tetapi sebagai orang tua, kita harus selalu mengingatkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahwa tidak perlu panik yang berlebihan, tidak perlu cemas juga. Kita orang tua saja mengalami kecemasan, pasti anak-anak akan sangat mengenali kecemasan tersebut. Emosi anak-anak itu masih sangat berubah-ubah. Jadi, kita tidak boleh menampakkan kecemasan kita di hadapan anak-anak. Mengapa? Karena anak-anak akan sangat mudah meniru kita. Jadi ketika kita merasakan khawatir, ketika kita merasakan stres, ketika kita sedang merasakan cemas, saya minta kepada orang tua untuk melakukan atau mengatasi kecemasan, kekhawatiran tersebut. Salah satunya dengan merelaksasikan diri sendiri. Sebelum kecemasan datang berkepanjangan, mari kita atasi sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin saat ini kalian tidak bisa mengunjungi konselor untuk bertatap muka secara langsung. Makanya, mungkin dengan merelaksasikan secara mandiri, kalian bisa sedikit mengatasi kekhawatiran dan kecemasan tersebut. Ya, bagaimana perasaan kalian, bunda, ayah, mama, papa, ibu, bapak, yang selalu melihat anak-anaknya di rumah belajar
mereka harus pindah ke rumah. Bermain pun selalu di rumah aja. Bahkan liburan mereka pun ya di rumah aja. Seperti saat ini, kita sedang menjalankan ibadah puasa. Tentunya di rumah aja. Oleh karena itu, perasaan-perasaan kalian wahai para orang tua yang mungkin merasa sangat senang, sangat baik, bahkan ada yang cukup baik, ada juga yang tidak baik. Yang merasa hubungannya sudah baik, tetap dalam pengawasan ya Bunda, Mama. Kenapa? Karena kita harus selalu memperhatikan tingkah laku anak loh. Jadi, ketika anak tidak berekspresif, kita harus mengatasi hal itu. Namun, ketika anak mempunyai ekspresif yang sangat-sangat tinggi, anak-anak senantiasa dalam pengawasan orang tua. Karena ada sebagian anak yang tidak ingin dilihat oleh orang tua ketika mereka berprestasi. Namun ada juga anak yang sangat-sangat mengekspresikan ketika mereka sedang melakukan hal-hal yang positif. Bagi hubungan para orang tua, bunda, ayah, mama, papa yang sudah baik dengan anak-anaknya, harus mempertahankan ya hubungan kalian, karena hal ini belum bisa terjadi lagi ketika mereka sudah berkeluarga. Kapan lagi sih orang tua bisa menemani anak-anak belajar, mengetahui kemampuan mereka secara langsung setiap hari? Namun, yang hubungannya saat ini dengan anak-anak cukup baik atau baik, tetap jaga komunikasi kalian ya. Lama-kelamaan, anak akan merasakan bahwa hal-hal seperti inilah waktu-waktu yang berharga ketika mereka mampu bertemu orang tua setiap hari, ditemani setiap hari, bahkan menjalani kehidupan pun sehari-hari bersama keluarga. Tapi yang hubungannya tidak baik, tidak usah khawatir bunda, mama. Mengapa? Karena mungkin anak-anak sedang tidak ingin diawasi, sedang tidak ingin ditemani, karena mereka yakin dengan mereka sendiri mereka mampu loh belajar secara mandiri untuk mendapatkan prestasi yang sangat tinggi. Sebagai orang tua juga mengerti ya, pasti tidak ingin mengganggu konsentrasi belajar anak-anak. Untuk bunda, ayah, mama, dan papa yang saat ini sudah terlanjur didatangi oleh kecemasan dan kekhawatiran yang sangat tinggi, namun tidak sempat mengunjungi konselor ataupun psikolog, jangan sampai ya terlihat oleh anak-anak. Hal seperti ini akan sangat mudah dicontoh loh oleh anak-anak. Jadi, mari yuk kita ke kamar untuk menenangkan diri sendiri dengan merelaksasikan diri. Menenangkan diri sendiri itu sangat penting loh bunda, supaya emosi yang kita luapkan tidak menimpa anak-anak. Makanya dengan meditasi akan senantiasa membuat diri kita tenang. Caranya sudah ada yang tahu ataupun belum tahu, tetap akan saya beritahu. Posisikan diri kita dengan senyaman-nyamannya.
Harus nyaman sekali ya. Setelah diri kita rileks, tenang, coba tarik nafas secara perlahan melalui hidung. Kemudian tahan 5-10 detik. Setelah itu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Hal ini bisa dilakukan saat duduk maupun sedang berbaring di kasur ya, di tempat tidur. Ulangi, tenangkan diri Anda dengan memposisikan diri Anda dengan senyaman-nyamannya, baik dengan berdiri, duduk, ataupun berbaring di tempat tidur. Boleh sekali ya. Ketika sudah tenang, coba kita ambil nafas secara perlahan melalui hidung. Tahan sampai 5 ataupun 10 detik. Lalu keluarkan melalui mulut secara perlahan, tetap dengan memusatkan pikiran positif. Dari mengatur napas, bernapas dalam pola hitungan detik meningkatkan konsentrasi Anda. Untuk itu, pastikan tarikan dan buangan napas Anda selalu dalam hitungan detik yang konsisten. Untuk menciptakan keteraturan ritme, perlu dirasakan sensasi pada dada, perut, atau bahu. Karena dengan menenangkan diri atau meditasi yang menghubungkan pikiran dan tubuh akan membuat rasa cemas, khawatir, bahkan stres menghilang, diganti dengan kejernihan pikiran serta bahagia. Makanya bernapaslah sambil berhitung untuk membentuk keteraturan pola pernapasan dan pengendalian pernapasan menjadi konsentrasi Anda. Ini bisa kita lakukan ketika kita akan diserang oleh rasa kecemasan ataupun stres dan khawatir. Tetapi bisa juga ketika kita sudah mengalami hal-hal tersebut. Meditasi ini gampang loh Bunda, bisa dilakukan kapan aja. Asalkan pikiran kita tenang dan kita dapat mengendalikan tarikan pernapasan serta berfokus pada indera dan energi dari pikiran. Mungkin itu saja ya Bunda, cara mengatasi kecemasan kita ataupun kekhawatiran kita di tengah wabah pandemi virus corona ini. Jika kalian tidak sempat mengunjungi konselor ataupun psikolog, dengan meditasi pun insya Allah sudah cukup untuk menenangkan diri kita. Dan tidak lupa ketika kita meditasi selalu mengingat Allah ya, karena itu akan sangat membantu pikiran kita untuk kembali lebih positif, dan kita akan diberi lebih energi yang positif. Begitulah hal-hal yang dapat mengatasi kecemasan kita secara mandiri di tengah wabah coronavirus ataupun COVID-19 ini. Tidak perlu panik dan selalu jaga kesehatan serta mendoakan untuk diri kita maupun keluarga kita dan orang-orang tercinta kita, khususnya negara kita Indonesia, untuk senantiasa dijauhkan dan dihilangkan dari COVID-19 ini. Semoga video yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.